Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat berjumpa kita semoga menjadi bekal kepada mereka yang sedang sakit. Saya mengucapkan semoga cepat sembuh, dan kalau sudah sembuh dapat melaksanakan kegiatan dan berkumpul dengan keluarga. Edukasi kita hari ini menyangkut menghiasi diri dengan akhlak yang mulia ya. Jadi Rasulullah itu 12 tahun dia di Mekah maupun di Madinah mengajarkan akhlak ya, tindak tanduk yang berbuat yang bagus. Lawannya itu mereka tidak sopan atau tidak berakhlak. Jadi dari hadis At-Tirmizi 1941 dari Jubir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda ya di dalam menghiasi diri dengan akhlak mulia, sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai, Rasulullah ini orang-orang yang dicintai Rasulullah, orang-orang yang aku cintai dan yang tempat duduknya lebih dekat kepadaku pada hari kiamat. Jadi kita kalau beradab, maka ini kita duduk kita dekat dengan Rasulullah. Dialah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Jadi Rasulullah itu 12 tahun itu bukan mengajarkan syahadat, bukan mengajarkan sholat, bukan mengajarkan zakat, puasa, zakat, haji, tapi dia mengajarkan akhlak. Akhlak ini secara sederhananya baik kita bilang itu tadi yang terpuji lah ya. Kalau mau masuk masjid kaki kanan, Allahumma ghafirli junubi wa rahmatik. Kita masuk masjid rahmat, kita berdoa. Mau pulang mau keluar masjid, Allahumma ghafirli junubi pasanalik itu kita menghadapkan adalah nikmat. Itu adab juga. Oleh sebab itu kita akan sesungguhnya manusia itu yang berakhlak itu dicintai oleh Allah. Ada kalanya saya negur itu, saya assalamualaikum itu bukan dijawab tapi tangannya yang dia sodorkan. Mana jawabnya? Saya bilang sambil senyum. Baru dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau belum dia jawab saya nggak mau nyodorkan tangan. Jadi ini budaya ya oleh Yahudi, dirobah oleh Rasulullah. Jadi jangan katakan mengucapkan salam itu tidak wajib ya. Jadi wajib membalas. Dan sesungguhnya orang-orang yang paling aku benci dan paling jauh dari tempat hidupku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak berbicara. Jadi orang yang banyak ngomong itu. Maka ada ditafsirkan itu diam itu adalah emas, begitu. Jadi kalau yang tidak penting tidak berbicara, karena disebutkan itu mulutmu adalah harimaumu. Jadi ini untuk menghiasi diri dengan akhlak mulia, kita berbicara itu tertentu ya, tertentu. Jadi tidak, kalau orang Surabaya bilang ember. Kenapa dibilang ember nggak tahu ya. Saya orang Tapanuli Tengah, orang Sibolga, ember. Orang Sumatera sana bilang kalau kombur itu masih mending ya. Kombur itu atau termasuk bohong juga itu kombur. Nah bahatat do komburnai katanya, banyak sekali itu bohongnya. Oleh sebab itu marilah kita menghiasi diri dengan akhlak yang mulia ya. Bagaimana kita melihat, kadang ada kalanya kami ada orang duduk, ada yang meninggal, anak muda itu jalan begitu saja dia.
Saya 6 laki-laki bersaudara, tidak ada perempuan. Kalau ayah saya itu sudah pulang, gerak kami pun terbatas itu. Ayah saya bersaudara laki-laki. Saya lihat yang satu kepala sekolah SMP negeri di Banda Aceh, ayah saya. Mereka ini adik abang saja tidak pernah tatapan muka. Inilah yang bagus ditiru agar kita mempunyai adab akhlak yang mulia. Lemah lembut, paetek, paman. Mereka bersaudara laki-laki, kakek saya juga laki-laki bersaudara. Alhamdulillah, saya punya anak perempuan-perempuan. Jadi kalau kita jauh dan tidak berakhlak, jangan harap kita duduknya hari kiamat dekat dengan Rasulullah. Ini sudah janji ini. Sudah ada ini di hadisnya, hadis 1941 At-Tirmizi. Orang yang paling banyak berbicara, berkata-kata tidak bermanfaat. Jadi kalau sosialisasi melalui handphone ini ada manfaatnya ya, membuat edukasi ya, boleh. Tapi yang tidak boleh itu kalau duduk ngalor ngidul ya. Wah, ini orang duduk ngalor ngidul ini seperti warung kopi. Ini bahaya ini. Ini kalau bisa ibu-ibu dikurangin ini. Jadi tidak banyak berbicara sehingga mulut ini ada harimau kita. Jadi jangan sempat yang sudah dibicarakan itu dijilat lagi. Wah, ini ada peribahasanya. Jadi kalau kata-kata yang bermanfaat sudah bisa kita lihat, dibuat dan jangan sampai merendahkan orang lain akibat bicara kita. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang merendahkan orang lain? Nabi menjawab, yaitu orang-orang yang sombong. Jadi ini enggak berakhlak juga ini kalau sombong ini. Sudah jelek, sombong pula katanya. Umumnya yang sombong itu kalau cantik ya. Sudah miskin, sombong pula, saya enggak berani mengucapkannya. Kalau orang kaya sombong ya wajar lah. Masih sersan aja sombong ya. Padahal saya kolonel, nggak berani saya. Jadi tidak baik ya sombong. Dan bukan hina ya kita merendah. Bukan hina. Saya boleh ditanya lah. Sudah lebih 10 tahun pensiun, dari jauh lagi ketemu anak buah saya berapa kali kepala dinas. Bisa kita lihat pada masa kita dulu memang mereka menyenangin kita. Sudah 10 tahun pun berjumpa, gak sempat ngomong, di suatu pertemuan lirik-lirikan, kadang-kadang dia melambaikan tangan, berarti dia punya kesan dengan kita. Saya mendapatkan pimpinan yang sadis ya, saya tidak dendam, upayakanlah tidak dendam. Ternyata sadis itu dalam agama bukan hanya membunuh orang gitu ya, sadis. Berdoa pada dirinya sendiri terus menerus itu termasuk sadis di dalam Islam. Tidak pernah dia mendoakan kaum muslimin, muslimat gitu. Nah, ini termasuk sadis. Jadi dalam arti kata sadis. Nah, faedah selanjutnya menghiasi surga derajatnya dengan kita tadi membaca Al-Quran. Sehingga kita akan penghuni surga yang derajatnya bertingkat-tingkat. Jadi surga itu ada pintu yang tengah untuk ibu bapak, beberapa pintu ya. Dan kedekatannya dengan Nabi SAW. Jadi mereka yang berakhlak, mereka yang rajin baca Al-Quran akan mendapatkan faedah dekat dengan Rasulullah. Jadi beruntunglah kita. Rasulullah itu fotonya tidak ada. Kalau kita lihat agama lain itu bisa bergerak itu ya, adanya aplikasi AI. Untung Rasulullah itu dari 1400 tahun yang lalu tidak ada fotonya. Kalau ada nanti mungkin bisa dibuat berjalan ya. Yang digantung sana bisa diturunkan, bergerak. Patung itu bisa berjalan. Wah, ini repot ini. Di antara orang yang paling dekat dengan duduknya dan Nabi SAW itu
paling berkiau bercinta, mencintai. Jadi kalau kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah, maka kita mempunyai perilaku atau rajin baca Al-Quran, mempunyai akhlak yang baik, jelaslah kita dapat duduk dekat dengan Rasulullah. Dan yang paling beliau cintai adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi akhlak ini juga bagus ya. Jadi Allah sudah memberikan kita, apakah kita mau jadi sombong ataukah kita mau jadi orang santun. Santun itu jelas orang berakhlak ya. Akhlak. Jangan kita gunakan tanda tangan kita ini menyengsarakan orang, itu kejam sekali, sadis itu. Oleh sebab itu saya mengajak, di antara orang yang paling dekat tempat duduknya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang paling beliau cintai adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak orang yang paling baik inilah yang merupakan keutamaan besar bagi orang yang menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Jadi dengan berakhlak mulia, ya memang berakhlak itu tidak spontan ya. Kita duduk dari kereta api dari Jakarta, belum 15 menit kereta api sudah berjalan, langsung tanya, namanya siapa Pak? Mau kemana Pak? Dari mana Pak? Wah bukan. Ya mungkin sesudah 1 jam di sebelah kita, pertanyaannya pun yang umum, jangan langsung ke pribadi. Ya kita bilanglah, apakah ada gangguan kereta api ini dalam seminggu ini, walaupun kita tahu tidak apa-apa, tapi untuk menjadi pembicaraan kita di jalan. Jangan 2 jam, 3 jam tidak bertegur sapa juga tidak baik. Jadi berakhlak ini diatur lah. Jadi diantara orang yang paling dekat tempat duduknya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang akhlaknya baik. Ini merupakan keutamaan besar bagi orang yang menghiasi dirinya atau orang muslim ya. Para ulama menyebut bahwa akhlak yang mulia adalah berbuat baik kepada orang lain, yaitu berakhlak buat baik kepada orang lain. Jadi tukang becak itu lihat orang tubrukan, dia cepat membantu meminggirkan, atau dia lihat memang betul-betul penumpangnya ini uangnya sudah terbatas. Ya berbuat baik itu bukan aja orang miskin ya, orang kaya lah yang baik berbuat baik. Jangan menyumbang nunggu kaya. Wah itu kurang baik, bersedekah nunggu kaya. Ini susah. Jadi berbuat baik kepada orang lain, tidak menyakiti orang lain. Jadi jangan kata-kata kita ini kasar kepada orang lain. Kecuali orang itu sudah tidak menghargai harga diri kita, boleh kita kasar. Pak, jangan dilanjutkan bicaranya Pak. Pak, jangan membangkitkan marah saya Pak. Nah itu yang halus lah, yang sudah terlalu Pak. Jangan terlalu lama Pak marah-marahi saya Pak. Kenapa rupanya katanya ya kan. Takut saya nanti Bapak tensinya naik gitu. Jadi ini para ulama sudah sepakat menyebutkan bahwa akhlak yang mulia adalah yang berbuat baik kepada orang lain. Tidak menyakiti orang lain, bersabar dari keburukan orang lain. Jadi kita disuruh bersabar, gak boleh marah-marah. Telah berkata Imam Abu Amir bin As-Sollah dari Abu Muhammad bin Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah, beliau adalah seorang imam Malikiyah pada zamannya, bahwasanya ia berkata adab-adab yang baik terhimpun dari sumber. Jadi ada sumbernya hadis sabda Nabi. Sabda Nabi itu barang siapa yang beriman kepada Allah dari akhir hendaknya berkata-kata yang baik. Ada juga sabda Nabi, di antara kebaikan Islam seseorang ialah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ada juga sabda Nabi kepada orang yang secara ringkas dalam wasiatnya. Ada juga yang disebut bahwa sabda Nabi itu adalah
mereka mukmin mencintai kebaikan. Itulah waktu kita sangat terbatas. Semoga edukasi ini berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.